Kota Set. Tian sangat besar. Untungnya, ada arai transmisi internal pada berbagai interval di seluruh kota. Ini, tentu saja, dipasang untuk mencegah serangan mendadak oleh orang asing di tempat tertentu dan untuk memperkuatnya dengan cepat. Tanpa arai transmisi ini, alien menyerang di dekat ekor naga. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Seng Tianfu secepat mungkin, ia harus bergegas selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, pasti terlambat. Dengan transmission array ini tentunya juga nyaman bagi masyarakat di kota. Setelah memberikan 30 roh biasa, 3 orang memasuki arai transmisi dan berteleportasi ke daerah paling makmur di kota Santian. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan keran. Dari arai transmisi, mereka dapat melihat sebuah kota besar tergantung di sana, seperti kota alam abadi, berdiri, menggantung, dan jatuh 10.000 Zhang Xiaohui. Itu rumah tertinggi ras manusia, surga suci. Di bawah Seng Tianfu, ada alun-alun terbuka yang besar, dan Seng Tianfu terhubung ke kota Santian melalui sebuah tangga besar. Itu, tangganya. Menaiki tangga, Anda bisa memasuki Seng Tianfu. Saat ini, banyak orang sedang menonton Seng Tianfu dan tangga di sekitarnya, dan banyak emosi keluar dari mulut mereka. Ukuran rumah suci pasti lebih besar dari kota manapun di wilayah ras manusia, tetapi itu melayang di udara. Seolah-olah tidak ada gravitasi, ini hanyalah peninggalan dewa. Sangat cantik, angin 1000 mulut salju juga bergumam, tertarik dengan pemandangan Seng Tianfu. Bu, mengapa tangga itu begitu kokoh dan dapat membawa kota sebesar itu? Saya tidak malu dengan Chen Hui. Chen Hui menyentuh otot-ototnya yang kokoh dan mengeluarkan suara, tetapi membuat Qin Yi Chen Hefeng 1000 Sue terkekeh keras. Tampaknya pilar kota Set. Tian hanyalah tangga itu, tetapi kota Set. Tian jelas bukan disebabkan oleh tangga itu. Pergi, Qin Yi Chen mengambil foto Chen Hui, memegang tangan kecil di tengah angin dan salju, dan bergerak menuju loteng yang megah tidak jauh dari situ. Menara batu giok kuno terletak di permukaan danau, dan kabut tetap ada di permukaan danau. Bangunan giok kuno ini, Qin Yi Chen sama sekali tidak ada di kehidupan sebelumnya. Dia sering menjual ramuan di sini, dan juga membeli beberapa bahan yang dia inginkan. Di dalam gedung Guyu terbagi menjadi 3 area. Salah satunya adalah area harta karun. 2 adalah area lelang. 3 adalah area kristal roh. Area yang disebut Spirit Crystal adalah area yang khusus menjual meteor Spirit Crystal. Omong-omong, yang paling populer bukanlah area harta karun, atau area pelelangan, tapi area Spirit Crystal. Terutama, itu masih satu kata, taruhan. Namun, tujuan perjalanan Qin Yi Chen adalah zona harta karun. Selamat datang di Menara Guyu. Ketika ketiga orang mereka datang ke pintu zona harta karun, ada sosok yang mempesona, dan pelayan tampan itu menyambutnya. Suaranya sangat ringan, dan orang akan merasa nyaman mendengarkannya. Silakan masuk, pelayan itu tersenyum, dan membawa ketiga orang mereka ke zona harta karun. Setelah masuk, mata tiba-tiba terbuka, dan berbagai spiritual ki naik. Tangkai pedang yang tergantung di dinding memancarkan kecemerlangan dan matanya yang menyilaukan. Jelas, itu tidak biasa. Qin Yi Chen hanya melirik salah satunya, dan menemukan harga yang tercantum di atas. 500 cairan spiritual. Itu setara dengan 5 roh kelas atas. Tentu saja, dengan harga yang begitu mahal, itu juga menunjukkan bahwa pedang itu luar biasa. Selain pedang, ada berbagai harta langka yang memancarkan pancaran cahaya. Seluruh ruang ditampilkan dengan indah, membuat orang merasa seperti berada di rumah harta karun Istana Naga. Mata Qin Yi Chen melewatkan pedang ini, harta langka, dan menempatkannya di area pengobatan spiritual. Di kawasan harta karun obat spiritual ini, terdapat taman obat khusus. Masing-masing obat, satu daerah, ada formasi, dan ada yang seperti tanah vulkanik. Di bubur tebing gunung api, hanya ada satu tamparan jamur roh besar. Lainnya adalah dunia es dan salju, tempat teratai putih bermekaran. 1000 aneh 100 aneh, tidak ada kekurangan hal-hal aneh. Aku sudah menemukannya, awan ungu. Mata Qin Yi Chen tertuju pada pohon anggur. Itu adalah pohon anggur ungu, setebal tangan manusia, memanjat tebing yang didirikan oleh menara batu giok kuno, seperti naga banjir, saat berikutnya akan naik ke udara. Inilah obat utama yang ingin dibuat oleh Qin Yi Chen. Zixiao dan ini dikembangkan lebih dari 4000 tahun yang lalu dan ada seperti Huang Jidan. Qin Yi Chen sekarang berada di alam tinggi kerajaan kekaisaran. Ketika dia menerobos ke puncak kerajaan dan melayani Zixiao dan ini, itu pasti akan berdampak pada Yang Mulia. Apakah Tuan Muda menginginkan awan ungu? Menyadari matanya, senyum di wajah cantik pelayan itu semakin kuat, dan suaranya semakin membosankan. Ya, Qin Yi Chen hanya ingin menjawab saat berikutnya, tetapi dia menelannya kembali. Alasannya adalah harga rotan Zixiao Qiyun, 10.000 cairan spiritual. Saya ingin menjadi 100 roh kelas atas. Sekarang Qin Yi Chen bahkan tidak bisa mendapatkan 10 roh. Apalagi 100. Yah, bukankah ini putra suci Qin, sangat kebetulan. Tepat ketika Qin Yi Chen dalam kesusahan,
Sebuah suara konyol datang dari tidak jauh. Yang saya lihat hanyalah seorang pemuda berjalan ke kerumunan. Dia mengenakan brokat bunga hujan hitam, dengan tali paisley putih diikatkan di pinggangnya, rambut seperti angin, dan sepasang mata berbentuk bintang. Ini benar-benar menakjubkan. Di sampingnya, Qin Yichan melihat siluet yang sudah dikenalnya, Bai Ling. Pada saat ini, Bai Ling berdiri di belakang pemuda ini, bahkan bertindak sebagai pelari kecil. Melihat penampilannya, dia tetap rela dan tidak dianiaya. Mata Qin Yichan tiba-tiba membeku. Bai Ling, yang merupakan putra kuasi Tanah Suci, dapat diperlakukan seperti ini. Jelas, latar belakang pemuda ini cukup luar biasa. Itu bukan putra suci Tanah Suci Void Spirit, adalah Ying Xinghui. Tanda seru. Saat dia masih menebak-nebak identitas orang tersebut, seseorang di sekitarnya mengenali pemuda tersebut. Putra suci Tanah Suci Void Spirit. Wajah Qin Yichan menjadi berat. Area ras manusia, Tanah Suci dihitung sebagai 1000. Seperti Tanah Suci Taihao, tidak ada peringkat sama sekali, tentu saja tidak diketahui. Namun, Tanah Suci Void Spirit tidak sama, yaitu, di antara semua Tanah Suci, ia dapat menempati peringkat 10 besar Tanah Suci. Di antara 10 Tanah Suci teratas, Void Spirit Holy Land, 8 teratas. Selain itu, dikabarkan bahwa pendiri Void Spirit Holy Land adalah salah satu pembangkit tenaga listrik yang mengikuti Body Old Ancestor 3 First Disciple. Dengan kata lain, Void Spirit Holy Land telah ada sejak keberadaan ras manusia. Dapat dilihat bahwa Void Spirit Holy Land tidak seperti biasanya. Dapat dilihat bahwa kedalamannya sangat dalam. Tidak heran jika Bai Ling, seorang putra semu dari Tanah Suci, berdiri dengan rela di belakangnya. Ini bukan penghinaan. Sebaliknya, itu semacam kehormatan bagi Bai Ling.